keinginan manusia, jiwa raga kami hidup seluruhnya. Tuhan, Kaulah yang mempunya. Dikaulah yang esa, patut dimuliakan seberhana Allah. Aku hendak tetap berhati tulus, karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus, karena teman telah mengasihiku. Karena teman telah mengasihiku. Aku hendak tetap menjadi kawan bagi yang hatinya penat sendu, dan kasihku ingin terus ku bagikan, serta imbalan tiada ku perlu, serta imbalan tiada ku perlu. Aku hendak rendah hati selalu, karena ku tahu betapa ku lemah. Aku hendak menolong sesamaku. Allah Esa selalu ku sembah. Allah Esa selalu ku sembah. Selamat hari Minggu umat yang terkasih. Secara khusus kami menyapa umat yang mengikuti ibadah ini melalui siaran radio Shalom Hitobelo. Mari kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk menghadap kepada Allah, Sang Pemilik kehidupan. Terpujilah Dia yang ada di sorga, pujilah Dia di tempat yang maha tinggi. Dia yang menyelamatkan kita,
Dia yang membebaskan kita dari segala pergumulan. Nyanyikanlah baginya, haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, tentu setiap kita pernah mengalami pergumulan. Mungkin kita sedang mengalaminya. Bagaimana sikap iman kita dalam menghadapi pergumulan tersebut? Apakah kita sudah memandang pergumulan dengan benar? Atau justru memandangnya dengan sikap yang keliru? Jauh dari kehendak dan teladan Kristus. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan, memeriksa diri kita melalui doa secara pribadi. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami.
Namun terkadang kami gagal untuk mengandalkan-Mu. Kami memilih jalan yang keliru dalam mengatasi pergumulan kami. Terkadang kami kecewa terhadap-Mu atas kenyataan pahit yang kami hadapi. Tidak jarang kami menyerah manakala menghadapi pergumulan hidup. Pada akhirnya, kami gagal untuk memandang pergumulan kami dengan sikap yang benar. Di dalam kelemahan inilah kami memohon ampun kepadamu. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Bapa di dalam sorga, ampunilah kami. Ya Kristus, kasihanilah kami. Ya Roh Kudus, baharuilah kami. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dari kitab Yeremia pasal 33 ayat 8 yang berkata, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku. Dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Di hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap
Mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Allah, di dalam Kristus firman yang hidup, kami datang dan menyerahkan diri kami kepadamu dengan kepala yang tertunduk dan hati yang tengadah, siap untuk mendengarkan firman Tuhan dengan segala kepenuhan dan kebenarannya. Berkenanlah bagi hamba-Mu untuk membagikan berita firman ini bagi umat-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Kristus, kita akan membaca bacaan pertama dari 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Bacaan kedua dari Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Dan bacaan Injil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Bacaan pertama dari 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, "Berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan." Tetapi pelayannya itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya." Lalu dihidangkannya lah di hadapan mereka. Maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Kau pun memberi
Bacaan kedua dari Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat Kristus, saya mengundang jemaat berdiri untuk mendengarkan Injil Tuhan. Berita Injil yang diambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga ia membuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika itu juga perahu itu sampai
ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi semua saudara di dalam Kristus, jemaat yang mengikuti ibadah ini secara online dari rumah, saudara-saudara seiman di Tobelo yang mengikuti melalui siaran radio Shalom Tobelo. Kita bangun dengan kesegaran yang baru di minggu pagi ini, melewati malam yang panjang dan penuh misteri, dan menikmati kasih karunia Allah. Hari yang baru, mujizat yang baru. Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita membaca bagian firman Tuhan terutama dari kitab Injil tadi di Yohanes 6, kisah tentang mujizat yang dibuat Yesus lagi. Satu di antara sekian banyak mujizat. Saudara-saudara, orang percaya yakin bahwa mujizat itu nyata dan tetap berlangsung sampai saat ini. Saya yakin saudara-saudara pun meyakininya sebagaimana saya meyakininya. Tapi banyak orang percaya yang hanya menjadi pengagum mujizat tanpa berpartisipasi dalam tindakan mujizat yang dilakukan Allah. Saudara, apakah mujizat Allah membutuhkan partisipasi manusia? Tentu. Banyak kisah mujizat dalam Alkitab menegaskan bahwa mujizat terjadi karena orang percaya sungguh-sungguh beriman, karena seorang percaya membangun hubungan yang berkualitas dengan Allah, memberi dirinya untuk berjalan dalam kehendak Allah, dan sungguh-sungguh meyakini bahwa Allah adalah Sang tak terbatas yang mampu bertindak melampaui kemampuan manusia. Dia mengambil bagian di dalam kepenuhan Allah seperti doa Paulus yang kita baca pada Efesus 3 ayat 14 sampai 21 tadi. Kisah seorang janda, ya, kalau kita baca 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7 atau di bagian pertama dari bacaan kita tadi, di 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44, ya. Di 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7 memperlihatkan dengan jelas bahwa minyak dalam buli-buli seorang janda dapat bertambah dan berlipat ganda hanya karena ia percaya pada perkataan Nabi Elisa. Begitu juga seorang abdi Allah, ya, Baal Salisa di 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44 memberi makan roti jelai yang terbatas untuk masa yang hadir, dan ia mampu mencukupi di dalam keterbatasan itu karena ia percaya bahwa inilah firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, di hadapan mujizat Allah, kita diyakinkan akan keterbatasan kita di hadapan Sang tidak terbatas, dan karenanya mengisyaratkan ketergantungan kita sepenuhnya kepada Allah. Ini adalah partisipasi kita di dalam iman, percaya, keyakinan diri, keyakinan pada tindakan Allah yang mampu melampaui batasan-batasan kemanusiaan kita. Berdasarkan pemahaman itu, saya mengajak kita menelisik kisah mujizat yang dilakukan Yesus saat memberi makan 5.000 orang. Ada 5.000 orang kurang lebih yang mengikuti Yesus ke bukit untuk mendengar ajarannya dan melihat tanda-tanda mujizat yang dilakukannya. Ada para murid yang menyertainya,
Dalam cerita ini disebutkan dua nama, Filipus dan Andreas. Ada seorang anak yang tidak disebutkan nama dan latar belakangnya, tetapi hanya diceritakan tindakannya. Dan ada Yesus tentunya. Jadi kalau plot ini ditaruh di dalam satu skenario drama, ada aktor-aktor yang terlibat dan berinteraksi. Dan kita yang mendengarkan firman ini saat ini adalah bagian dari plot itu ketika kita mencoba masuk ke dalam kedalaman kisah dan kesaksian cerita ini. Kisah ini dimulai ketika Yesus terpantik rasa ibanya melihat kerumunan orang-orang itu. Apakah mereka sudah makan, apakah mereka capai, apakah mereka haus. Lalu ia menanyakan kepada Filipus, bagaimana memperoleh makanan bagi semua orang ini, karena Filipus adalah murid dari daerah itu. Jadi tentu dia tahu kira-kira di mana bisa mendapatkan. Pertanyaan Yesus segera dikalkulasi oleh Filipus. Ia berhitung dengan sangat rasional bahwa tidak mungkin mencari makanan di lokasi itu yang memenuhi kebutuhan kurang lebih 5.000 orang. Andreas kemudian masuk ke dalam gelanggang dan menceritakan, mengabarkan bahwa ada seorang anak membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah itu cukup? Bagaimana kita mengelola 5 roti jelai dan 2 ikan untuk ribuan orang yang menunggu? Mirip dengan Filipus. Dia melakukan kalkulasi dan dia khawatir apakah ini cukup atau tidak. Dia berhitung, dan memang penting untuk berhitung pada sebuah permintaan yang mungkin tidak masuk akal, mungkin tidak rasional. Seorang aktor yang lain kemudian dimunculkan. Seorang anak dengan 5 roti dan 2 ikan. Dimunculkan sebagai tokoh tanpa nama yang tindakannya mengoreksi sikap kedua murid itu sekaligus menjadi channel, saluran berlangsungnya mujizat Yesus. Kita tidak diberitahu dalam bacaan ini bagaimana Andreas berdialog dengan anak itu, tapi endingnya anak itu menyerahkan bekalnya untuk dipakai oleh Yesus. Saudara-saudara, menarik untuk melihat pilihan aktor dan simbol di dalam kisah ini. Karena seorang anak menjadi sangat kuat maknanya ketika dikonfrontir dengan Filipus dan Andreas. Kesediaan memberi dari sesuatu yang kecil dan terbatas, ketulusan iman, belas kasihan, keyakinan pada Yesus menjadi fondasi untuk tindakan Yesus selanjutnya. Kita mengingat pada bagian lain, Yesus mengatakan, biarlah anak-anak kecil itu datang kepadaku. Yesus memakai karakter anak-anak sebagai sikap iman yang terbuka, tulus untuk menerima kerajaan Allah. Menarik simbol yang dipakai di sini. Dan kini kita adalah para pendengar sekaligus pihak lainnya yang saya katakan tadi dimasukkan ke dalam plot kisah ini. Saudara mau pilih menjadi aktor yang mana atau saudara punya peran sendiri? Apakah saudara memilih untuk melakukan kalkulasi rasional seperti Filipus, atau Andreas yang mulai ragu, khawatir dengan apa yang terjadi? Atau saudara memilih menjadi seorang anak yang membawa apa yang saudara punya sebagai channel dari mujizat yang dilakukan Yesus?
Atau saudara seperti banyak orang juga saat ini sangat doyan untuk menikmati mujizat. Sangat rindu untuk melihat mujizat. Tetapi mujizat yang instan. Mujizat tanpa rekam jejak partisipasi iman dan percaya. Saudara yang kekasih dalam Kristus, seringkali kita terjebak, saya katakan tadi, untuk menjadi penikmat mujizat instan tanpa melihat konstruksi relasi yang dibangun Allah di dalam Kristus dengan kita melalui berbagai peristiwa mujizat yang ingin kita kagumi. Beberapa catatan bisa kita lihat dari bacaan ini. Seorang anak kecil dengan 5 roti dan 2 ikan menegaskan bahwa Allah di dalam Kristus mampu bertindak melampaui kalkulasi-kalkulasi kita mengenai keterbatasan kita. Melampaui ketakutan dan kekhawatiran-kekhawatiran kita. Ketika ia sungguh membuka diri untuk meyakini bahwa Allah di dalam Kristus sanggup melakukannya. Saat ini memang kita diminta untuk melakukan berbagai kalkulasi dan kadang-kadang orang tidak bertindak karena kalkulasi-kalkulasi rasional yang telah diambilnya. Tidak salah. Alkitab tidak melarang kita untuk membangun kalkulasi-kalkulasi rasional untuk berpikir memakai intelektualitas kita. Tetapi kita diminta untuk membuka ruang yang jauh lebih lebar untuk melihat bahwa Allah bisa bertindak melampaui apa yang kita kalkulasikan. Itu yang kadang-kadang bagi banyak orang percaya, kadang-kadang saya juga setelah melakukan berbagai pertimbangan dan lain-lain dan ternyata sesuatu yang terjadi di luar seluruh pertimbangan kita, hanya dapat datang diam, menunduk kepala dan bilang, Tuhan, Engkau luar biasa. Setelah aku berhitung dengan sangat detil, ternyata tindakanmu melampaui seluruh perhitungan yang aku lakukan. Saya yakin saudara-saudara pernah mengalami hal-hal yang sama. Hal-hal atau tindakan ilahi yang membuat kita hanya dapat datang di dalam rasa malu, kadang-kadang tertawa dan bilang, ternyata saya begitu kecil dengan apa yang saya punya di hadapan tindakan Allah. Yang kedua, saudara, kisah ini atau dari aktor seorang anak ini, kita diperkuat untuk meyakini bahwa jangan pernah ragu bahwa di dalam segala keterbatasan kita, Allah bisa memakai kita sebagai channel, sebagai saluran mujizat bagi banyak orang. Allah tidak menunggu kita untuk menjadi dikdaya, untuk menjadi powerful. Namun sebagaimana kisah ini, di dalam kekecilan dan keterbatasan seorang anak kecil, ia dipakai Yesus untuk menjadi berkat bagi ribuan orang sekaligus untuk menegaskan bahwa Kristus adalah Sang El Shaddai yang tidak terbatas itu. Saudara, ini juga bagian dari pergumulan kita. Kadang-kadang untuk bersaksi, untuk melayani, kita berhitung pada apa yang kita miliki. Pak Pendeta, saya mau membantu tapi saya tidak punya kuasa. Saya tidak punya banyak harta untuk diberikan. Saya sangat terbatas. Saya butuh bantuan. Saudara-saudara, dalam banyak pelayanan saya, dan saya pikir saudara-saudara punya pengalaman-pengalaman iman yang luar biasa. Saya suatu ketika harus mampir di tengah perjalanan, berhenti dan masuk ke lokasi kamp pengungsi ya, untuk satu peristiwa. Tiba-tiba saya sadar bahwa saya diajak masuk ke situ tapi saya tidak bawa apa-apa. Ini pengungsi. Pikiran saya, mereka pasti berekspektasi atau mengharapkan saya datang dan menyerahkan bantuan, entah makanan, entah uang dan lain-lain, dan saya datang kosong.
terjadi pergulatan sebentar sebelum saya putuskan, ya saya melangkah masuk. Kami duduk bercakap-cakap, kami berdoa bersama, kami bernyanyi bersama, dan apa yang saya dapat bukan apa yang saya berikan. Tapi banyak di antara mereka pada akhirnya mengatakan, Bapak terima kasih, Bapak sudah mampir. Maaf saya tidak bawa apa-apa. Bapak sudah hadir saja, itu sukacita yang luar biasa. Jangan pernah menilai itu. Kita sudah mengungsi lama Pak, tidak banyak orang lagi yang mau datang ke sini, sudah bosan. Kehadiran Bapak luar biasa. Kehadiran untuk menyatu dengan yang lain. Ukuran sukacitanya luar biasa. Pada kesempatan lain saya mengunjungi satu jemaat yang kemudian saya tertantang karena ketika saya masuk ke rumah dan ya mau makan tapi saya mau ke dapur, mereka larang jangan ke dapur. Saya khawatir, saya paksa saya masuk saja dan ternyata apa yang saya temukan di dapur? Seorang dengan penyakit kusta yang basah. Kaget saya mau makan, mau mundur. Waduh, bagaimana ini? Hanya kita duduk bercakap-cakap dan saya menepuk-nepuk punggungnya. Saya katakan saya hanya datang dan tidak bawa apa-apa. Dibilang, Bapak menepuk-nepuk pundak saya tanpa geli. Seakan-akan Yesus hadir di sini. Orang geli Pak, bahkan untuk bertemu dengan saya. Makanya tadi mungkin Bapak dilarang masuk ke sini. Banyak orang saudara-saudara yang saat ini sangat merindukan hanya sebuah tepukan di bahu, hanya sebuah kehadiran, sebuah suara bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Apakah itu mahal? Apakah itu sesuatu yang besar yang membutuhkan kuasa posisi, jabatan atau uang dan sebagainya? Ataukah itu hanya membutuhkan hati yang penuh compassion? Mendatangi, menjangkau, hadir, merasakan, dan melakukan sesuatu. Saudara, itu hal-hal yang mungkin kecil yang ada pada saudara, pada kita semua. Tapi seperti seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Percayalah bahwa ketika kita mengambil bagian di dalam rencana dan rancangan Allah di dalam Kristus dan dituntun oleh Roh Tuhan untuk melakukan itu, maka Allah akan memakai yang kecil pada kita itu untuk menjadi mujizat yang luar biasa bagi orang lain. Saya harap saudara-saudara meyakini dan percaya itu. Sehingga di dalam situasi dan kondisi apapun juga kita mampu tetap hadir, menjadi berkat, menjadi mujizat bagi orang lain. Yang ketiga, kisah 5 roti dan 2 ikan adalah sarana untuk mengantar pemahaman Filipus dan Andreas serta 5.000 orang dan kita semua untuk menemukan Yesus sebagai sang roti kehidupan itu sendiri. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yohanes 6 ayat 35, perikop sesudah dari yang bacaan kita. Karena itu menarik melihat bagaimana Yohanes mendudukan plot perikop ini. Mujizat tentang roti dan ikan yang digandakan Yesus untuk mengajak umat melihat bahwa Yesus sesungguhnya adalah roti hidup itu sendiri. Karena itu ia katakan pada ayat 25 dan seterusnya, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu, masa yang datang itu, mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Yesus adalah roti hidup, sang hidup itu sendiri.
melalui 5 roti dan 2 ikan. Filipus, Andreas yang sesungguhnya adalah murid Yesus yang telah berjalan lama bersama-sama dengan Yesus. 5.000 orang dan kita semua diajak berpaling pada Sang Hidup yang sesungguhnya. Mujizat terbesar bagi orang percaya adalah ketika Allah di dalam Kristus mengorbankan diri bagi kita. Membuat kita percaya dan dalam tuntunan Roh Kudus memampukan kita melantangkan kesaksian bagi dunia. Dan catatan yang keempat, saudara, inilah aku. Puncak dari 2 cerita ini. Yesus meyakinkan bagi para muridnya yang telah belayar di dalam kekhawatiran dan ketakutan ketika ia menghampiri mereka. Inilah aku. Berpalinglah pada Sang Hidup itu. Inilah aku menegaskan dasar iman dan panggilan kita bahkan sebagai gereja saat ini untuk selalu terarah kepada Yesus di dalam keyakinan bahwa di dalam kepasrahan terhadap Yesus, mujizat bagi saudara akan selalu terjadi, bahkan saudara-saudara dapat selalu dipakai sebagai saluran mujizat bagi orang lain. Semoga firman ini menguatkan kita untuk melihat pada Kristus, untuk mengambil bagian dalam kepenuhan Kristus, sehingga kita diisi sepenuhnya dalam situasi, dalam posisi, dalam kondisi apapun kita, guna dipakai Yesus menjadi saluran berkat, saluran mujizat bagi yang lain. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Tuhan membuat semua indah pada waktunya, untuk segala peristiwa selalu ada suatu maksud yang indah. Waktu untuk tertawa, waktu untuk selalu mencinta. Ada waktu mulai dan berakhir, bahagia. Jarang perkara yang tak dapat ku mengerti, namun ku yakin rencananya kan selalu setia memberiku arti. Ada waktu untuk memberi, waktu untuk menerima, waktu berbagi suka duka. Ada waktu bertemu dan berpisah, setia. Ada waktu untuk menangis, waktu untuk tertawa, waktu untuk selalu mencinta. Ada waktu untuk memulai sampai waktu untuk berakhir, semua indah pada waktunya.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan pengenalan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Kristus, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Ya Allah, ya Tuhan kami, syukur kami terangkat kepadamu atas seluruh pimpinan penyertaan Tuhan selama 1 minggu hidup dan kerja kami. Di dalamnya kami menjalani hari-hari dengan penuh sukacita, tetapi ada juga kedukaan. Di dalamnya kami mengelola pekerjaan-pekerjaan kami di dalam keberhasilan, tetapi ada juga kegagalan. Di dalamnya kami berdiri teguh, tetapi terkadang kami juga jatuh. Tapi syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau memberikan kekuatan ketika kami lemah. Engkau membasuh air mata kami dan menghadirkan sukacita ketika kami berduka. Engkau memberanikan kami ketika kami takut. Engkau mengulurkan tangan dan menggendong kami ketika kami terjatuh. Kami mengalami sukacita untuk meyakini bahwa kami tidak pernah berjalan sendiri. Bersama Tuhan, kami lewati berbagai tantangan dan melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama Engkau kami menjadi kuat di dalam iman kami. Bahkan dimungkinkan untuk terus bersaksi. Kami datang di saat ini ya Tuhan, dan mengucap syukur bahwa sekalipun kami terpisah satu dengan yang lain di tengah situasi pandemik ini, Tuhan memungkinkan kami untuk dapat berhubungan melalui teknologi yang kami pakai, sehingga kami bisa mendengar sama firman Tuhan, kami bisa turut berdoa di dalam persekutuan yang satu, entah dimanapun kami berada. Baik jemaat GKI Kepaduri, tetapi juga saudara-saudara kami di Tobelo yang mengikuti ibadah ini melalui siaran radio. Terima kasih ya Tuhan, di situ kami yakin bahwa sebagai gereja kami terus bertumbuh dan dilayakkan untuk bersaksi. Kami datang di saat ini ya Bapa, dan secara khusus membawa akan seluruh pergumulan dan doa anak-anak Tuhan dari setiap keluarga di tengah jemaat ini maupun saudara-saudara yang ada di Tobelo. Kami menopang doa seorang istri untuk suami dan anak-anaknya, doa seorang suami untuk istri dan anak-anaknya, doa kakak kepada adik, doa adik kepada kakak, doa anak-anak kepada orang tua, doa pendeta kepada jemaatnya, doa jemaat kepada pendeta dan seluruh pengerja dan pelayan di gereja. Kami menopang doa masyarakat kepada pemerintah dan doa para pemimpin kami kepada rakyatnya. Kami berdoa selalu di dalam seluruh situasi yang sedang kami hadapi, teristimewa situasi pandemi ini, yang belakangan ini kembali naik grafiknya ya Bapa. Tuhan, kami mohon hikmat, kebijaksanaan, akal budi bagi para pemimpin kami, tetapi bagi kami semua,
untuk dimampukan melihat hari-hari baik dan hari-hari buruk dan tetap bisa menjaga jarak aman, memperketat protokol kesehatan bagi diri pribadi kami, bagi keluarga kami, bagi jemaat kami, bagi bangsa ini. Sehingga ya Bapa, berangsur-angsur kami dapat melewati pandemik ini dan kembali berdiri teguh. Kami mohon ya Tuhan, Engkau mampukan kami untuk dapat selalu melihat kepada Allah di dalam Kristus sebagai Sang Hidup, yang tetap berkenan memakai kami untuk bersaksi di tengah pandemik ini. Untuk melihat pada saudara-saudara lain yang membutuhkan, yang terpuruk hidupnya sebagai dampak dari pandemik ini. Kami berdoa untuk semua peristiwa yang mendatangkan bencana dan korban bagi saudara-saudara kami di NTT, atau saudara-saudara kami di berbagai tempat yang lain yang mungkin saat ini berada di bawah tenda-tenda pengungsian. Kami berdoa bagi mereka yang terbeban berat, yang saat ini berada di lembaga-lembaga pemasyarakatan. Kami berdoa bagi mereka yang terbaring di rumah sakit ataupun yang dirawat di rumah. Ya Allah, mampukan kami untuk dapat tetap hadir baik secara langsung maupun tidak langsung, berbagai kasih dan pengharapan bagi semua orang yang membutuhkannya. Kami berdoa saat ini bagi panggilan gereja-gereja di negeri ini untuk tetap dimampukan bersaksi lewat pelayanan-pelayanan yang dilakukan, lewat persekutuan kasih yang dibangun, lewat pemberitaan firman, maupun berbagai pelayanan kasih di antara tubuh Kristus, tetapi juga yang bersaksi bagi kemanusiaan dan lingkungan secara menyeluruh. Pakailah gereja Tuhan untuk selalu hadir dan menawarkan karitas, cinta kasih yang dikenal dari Kristus yang menghampiri kami dan meyakinkan keselamatan bagi kami. Ya Allah, di dalam Kristus berkatilah jemaat GKI Kepaduri di dalam seluruh gerak pelayanannya. Berkati para pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pimpinan jemaat, majelis jemaat, dan seluruh unsur pelayanan, bahkan semua orang yang memberi diri untuk bisa melayani jemaat ini. Supaya kesaksian Tuhan, kebaikan Tuhan dari tengah jemaat ini dapat disaksikan bagi banyak orang. Seluruh program dan perencanaan strategi kegiatan ke depan dari tengah jemaat ini kami pasrahkan kepada Tuhan. Anak-anak jemaat ini yang terpisah dari keluarga oleh karena tuntutan pendidikan, pekerjaan, serta berbagai alasan lainnya yang jauh pada saat ini, kami pun membawa mereka di dalam doa dan penyerahan. Ya Allah, di dalam Kristus kami akan melangkah memasuki usbu yang baru. Kami bawa seluruh pergumulan kami sambil memohon, jangan biarkan kami pergi kalau Engkau tidak menyertai kami ya Tuhan. Dengarlah doa kami, sempurnakanlah doa kami ya Allah, di dalam Kristus Sang Juru Selamat, dan tuntunlah kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Inilah doa yang kami naikkan di dalam nama Kristus Yesus yang menyatukan seluruh doa agung dan sempurna di dalam doa Bapa kami yang akan kami ungkapkan di dalam lantunan kidung berikut. Dikuduskanlah
Saat ini kita akan menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 66 ayat 13. Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami membawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu. Memang persembahan ini tidak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan. Namun kami mohon terimalah ya Bapa. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kami, khususnya yang sedang mengalami pergumulan. Terpujilah Allah Tritunggal, Sang Halik Semesta, sumber segala kurnia. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan melanjutkan keseharian kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Namun satu hal yang kita yakini bahwa Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kita. Maka di dalam setiap pergumulan, Tuhanlah yang menjadi segala-galanya bagi kita. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhan.
Jemaat Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.